Menurut saya doa itu semuanya mujarab ya. Karena Allah sudah jamin orang kalau berdoa kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi mesti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu yang mungkin menjadikan doa kita kadang tersendat gara-gara itunya. Seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab setiap permintaan dan panggilan kalau ada orang yang manggil aku. Tapi syaratnya dua, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini mukadimah dulu ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ada dua syarat. Kalau syarat-syaratnya sudah dipenuhi, nah kita sekarang masuk. Doa apa kira-kira yang diajarkan supaya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga dambaan? Menurut saya ada satu ayat Al-Quran yang Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa demi membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa menurut saya dahsyat sekali. Kenapa dahsyat? Karena pertama kita minta, ya Allah, artinya hablana, berikan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Apa yang kita minta? Yang kita minta adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah sesuatu yang membuat hati senang. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau aku punya istri, jadikan istriku ini orang yang kalau aku melihat dia senang, aku bangga dengan dia. Kalau punya anak, karena dzurriyyah, aku senang dan aku bangga dengan dia. Kalau istri melihat suami, bangga dengan suaminya. Bangga dengan apa? Tentunya bangga dalam kacamata syar'i, dalam kacamata Allah, dalam kacamata ilahi. Bangga dalam arti orang yang soleh, orang yang baik. Yang ketika qurrata a'yun disebut, berarti adalah puncak daripada kesenangan. Itu yang pertama, bagian pertama dari doa ini, ayat ini. Ungkapan yang berikutnya yang lebih menarik, menurut saya dahsyatnya itu terletak di yang kedua ini diantaranya, yaitu mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam dan pemuka, pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Doa ini tidak mengajari kita menjadi orang yang bertakwa, tapi mengajari kepada kita supaya kita menjadi imam dan pemuka orang-orang yang bertakwa. Artinya levelnya di atas orang-orang yang bertakwa. Dahsyat ini doa. Dan yang mengajarkan bukan manusia, Allah yang mengajarkan kepada kita. Artinya ketika resepnya sudah diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita, lalu kita gunakan resep itu, kira-kira yang memberi resep akan mengabulkan apa enggak? Ini pertama. Yang kedua, kalau kita mau turun ke level, bukan level dari ayat-ayat Al-Quran, karena biasanya ayat-ayat Al-Quran itu kan singkat-singkat, doa semacam ini kan juga singkat. Ada enggak doa yang agak sedikit panjang dari Ahlul Bait yang mujarab untuk bisa memiliki anak keturunan yang soleh misalnya, supaya kita senang hati kita melihat anak-anak yang soleh? Ada. Imam Zainal Abidin alaihissalam dalam kitab Sahifah Sajjadiyah punya doa khusus, doa orang tua kepada anaknya, sebagaimana juga ada doa anak untuk orang tuanya. Kalau kita menggunakan doa yang diajarkan oleh Imam Zainal Abidin untuk anak, itu adalah doa yang dahsyat kandungannya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan untuk anaknya. Yang mana segala kebaikan anak itu nanti juga akan kembali kepada orang tuanya. Bagaimana tidak, anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Jika dia adalah orang yang diharapkan, orang yang soleh misalnya, maka cerminan kesolehan anak itu adalah kesalehan itu adalah cermin daripada kesalehan orang tuanya. Saya kira doa dari Imam Zainal Abidin itu bisa memberi jawaban dari pertanyaan tadi, untuk bisa paling tidak kita membaca seminggu sekali deh, kalau seandainya tidak bisa untuk rutin setiap hari, seminggu sekali dibaca. Karena kandungannya juga menarik. Selain itu juga doa untuk orang tua juga perlu kita baca.